Ya udah ngomong aja. Dia bingung mau ngomong apa. Program kau yang punya. Goblok nih. Apanya? Satu-satu. Oh ya boleh. Ini contekan kopean ya saking karena belum hafalnya ya kan materi yang diajarkan. Tapi dengan aku lah. Kok ngasih program nama ini namanya programnya apa? Jadi kali ini Dan Mogot buat program baru untuk mengisi lah ya. Panas sekali dengan aku geser lah. Aku masih nampak di kamera kan? Masih oke, masih nampak kata orang. Gini aja enggak ada. Kamu. Oke, ibu pengajian. Agak salah. Assalamualaikum lagi coy. Oke, kita kembali ke topik. Jadi kali ini kita punya program namanya itu The Comments. Jadi The Comments itu adalah Dan Mogot Kepo Media. Dan Mogot Kepo Media. Jadi kali ini kita menawarkan untuk wawasan ilmu pengetahuan kalian tentang Indonesia, ilmu pengetahuan dan semacamnya lah begitu. Jadi tapi ini Bang tenang Bang. Kita punya opening dulu nih. Kita punya opening. Ini dia. 3 action. Coy. Nah, sekarang kau ini mau bahas apa? Jadi sekarang ini aku mau bahas tentang kota Kalimantan. Karena Kota? gini. Halo, Pulau ya Allah pulau. Sorry. Ampun, nih geografinya nilai berapa sih? Mana IPS aku sekolah. Malu aja kau. Oke, kita ganti Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan salah satu pulau yang terbesar di Indonesia, tapi kita semua tahu kan itu tentang pulau terbesar di Indonesia, salah satu pulau terbesar di Indonesia. Iya, tapi nah, kau sekarang kenapa kok tiba-tiba ini loh, aku bingung. Wah ya nih ya. Wah aku kemarin dia mau merantau ke Kalimantan. Gitu kan. Ada yang bilang, "Bagus. Sana gaji banyak," kata gitu. Iyalah besar, banyak sawit sana. Karena sana ya kan, kata kebun. kawasan itu kawasan yang saya apa tuh produktif lah. Yang pengolahannya tuh oke lah gitu lah kan. Ya. Itu banyak bahan-bahan mentah sana. Apalagi provinsi apa gitu yang karena ada tambang itu yang memiliki UMK tertinggi, UMP tertinggi provinsi Kalimantan malah per Kalimantan. Yang mau dipindahkan ibu kota Kalimantan ya? Iyalah Kalimantan. Ya karena di Kalimantan Timur ya katanya Indonesia mau dipindahkan ke sana. Aku setuju sih kalau kalau wacana itu. Ibu kota. Ibu kota Indonesia. Ibu kota Indonesia itu bakal ke Kalimantan. Aku nggak tahu nama kotanya apa ya kan. Tapi jelas bukan Jakarta karena Jakarta akan tetap berada di Pulau Jawa. Nah tapi jadi kau bilang ini belum maksud nih. Jadi ini ada lagi katanya jangan ke sana. Nanti udah sana nggak baik-baik lagi gitu. Gitu. Jadi setelah kuselusuri kenapa bisa nggak balik gitu. Jadi ini aku merangkumkan 5 hal yang perlu kalian ingat dan yang yang mau melancong ke sana atau mau kerja ke sana. Kita kasih info 5 hal yang jangan sampai kalian lakukan di Kalimantan. Apa rupanya itu? Hidup di pulau hidup di pulau besar perlu ini diulang gitu. Jangan. Nggak apa-apa, ini memang manusia wajar salah ya kan geng. Hidup di pulau besar ini, di pulau Kalimantan ini sebenarnya tuh sama kayak di pulau lainnya. Kenapa gitu? Karena kalau andai kata kita datang ke lokasi orang dengan kelakuan baik gitu, maka baiknya yang didapat. Insya Allah dimanapun kamu kalau selama menjaga attitude kamu itu bisa diterima. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau andai kata kalian berkelakuan buruk, maka hal buruk yang terjadi apalagi setan pun nggak mau berkawan namamu tuh kalau kau apalagi di Kalimantan itu kuat dengan magisnya. Magic kali. Magic. Hal-hal mistis. Magic itu bahasa Inggris coy. Nah ini magis. Magis. Oke, magis. Magis, nanggis saya sekalian. Oke, lebih kuat dengan magisnya. Begitu. Jadi, kali ini aku merangkumkan 5 hal yang jangan sampai kalian lakukan untuk berada di Kalimantan. Yang pertama, apa nih coy? Oke, baca kopeannya. Iya. Oke, yang pertama, jangan menghina Pak Oleng.
Oh, bukan. Oke, yang pertama, sama orang tua. jangan menghina Memang orang tua kurang ajar memang. jangan menghina patung kayu yang ada di sana. Iya, itu patung kalau kamu lihat kalau di Kalimantan tuh biasanya setiap rumah dia akan ada satu patung kayu di situ. Ya, Itu rumah ada, kayak rumah-rumah yang di lebih ke ada rumah ada kampung-kampungnya adatnya. gitu. Sebenarnya ada juga kalau memang kayak yang orang Kalimantan itu kan kalau aku lihat mereka masih megang apa namanya? Tradisi itu masih kuat ya istilahnya sampai di sana dan itu biasanya kalau kita yang Ke perumahan, maksudnya kedalaman itu. iya ke kota ya. rumah Nah, ke perkampungan orang-orang Kalimantan itu perkampungannya. sendiri itu pasti setiap rumah itu ada di patung. masuk desanya aja ada patungnya belum lagi setiap rumah itu ada patungnya. Ada patungnya, Nah, gitu. cuma sekarang masalahnya patung itu apa? Jadi ini patung sebenarnya ini patung pendahulu mereka yang sudah Leluhur meninggal. maksudnya. Leluhur, ya leluhur mereka. Nenek moyangnya itu sudah meninggal. Bener. Jangan kalian hina, walaupun dalam ucapan, dalam hati pun tak boleh. Makanya itu kita itulah makanya apa namanya itu lidah itu lebih tajam dari pedang. Nah, jadi gitu kalau kalian akan menghina ataupun meledek dalam hati atau bagaimanapun, itu akan ada efek sampingnya. Kenapa boleng kok kayak gini mau masuk kamera juga boleng? Katanya itu efek yang akan kalian pakai itu ada kata menghina, itu kalian akan diganggu dengan makhluk-makhluk halus. Aku pernah dengar memang masalah ini ya kan. Katanya memang kalau kita menghina itu kayaknya kan patungnya kan masih didiami roh menurut kepercayaan mereka ya. Itu masih didiami roh. Nah, yang mana kalau kamu hina istilahnya itu ya kan, maka ya kayak kita kembali aja deh ya kan. Ini kembali kepada kepercayaan masing-masing ya. Dan kebetulan dalam kepercayaan kami sendiri pun selain dunia manusia ada dunia lain. Ya kan memang Tuhan ciptakan. Nah, kita sendiri sebagai manusia nggak mau dihina, nggak mau disakiti, jadi kita juga jangan gitu. Baik kepada siapapun makhluk, bahkan kepada hewan sekalipun. Nanti akibatnya tuh lah. Tuh, jadi memang patung kayu mereka ini memang ya seni sih kalau saya lihat kalau aku lihat ya di YouTube gitu ya, walaupun aku Kalimantan coy belum pernah ke sana. Tuh tengok sih unik keren gitu kayak gitu, tapi Bagi yang menurut pandanganmu unik kan. pandang keseni aku keseni. Tapi mungkin kan kadang ada orang-orang yang sok milenial segitu bilang, "Ih, apaan tuh lucu banget gitu bentuknya itu seperti jangan sampai kalian lakukan kamu ya, menyebut jangan apalagi sampai sampai lakukan. kata-kata kotor." Jangan sampai lakukan, itulah dia kalian akan diganggu dengan makhluk halus. Begitu ada juga selain diganggu dengan makhluk halus nanti ada kelainan pada fisik kalian. Misalnya perutnya busung. Kalau Orang Medan bilang perutnya busung. Kalau di Medan dengan Kenapa kata boleh? gini, jangan tutup kuburan nanti ini bengkok, malah memang bisa bengkok ini kita cuy ya. Nah, katanya gitu. Nanti Itu kepalanya juga bengkok, kalau nggak bengkok gimana? ada kelainan yang akan kalian rasakan di dalam tubuh kalian. Intinya gitu. kena tulah lah bahasa. Dan ada penawarnya juga, ada penawarnya. Penawarnya itu dengan cara ini mana tahu ya jauh-jauh kalau andai kata Bobos Amit. andai kata Bobos itu terjadi hal pada itu kalian, jadi caranya itu cobalah meminta maaf kepada pemilik patung atau keluarganya. Yang kalau yang aku baca gitu kata caranya meminta maaf kepada keluarga. Iya yang hidup. benar. Tapi aku ingatkan kepada kamu jangan coba-coba ya melakukan hal itu. Dan ini yang kedua kita jelasin jangan memandang rendah dengan orang Dayak. Itu Karena yang orang aku Dayak maksud. itu suku asli dari Kalimantan. Nah benar, Ya. itu yang aku maksud. Jadi kamu ntar kamu lihat mereka yang masih memegang tradisinya mungkin kamu lihat pakaiannya mungkin masih sederhana dalam pandangan kamu, tapi kalau kita keren ya. Iya. Kita nggak Dayak. Karena orang Dayak aja sih. Semua orang pun kita nggak. Tapi ini kan kita kalau ke Kalimantan. Nanti kamu mungkin kamu berasal dari suku yang di luar Dayak, ya kan? Kamu merasa mungkin kayak contohnya nih dia orang Padang ya kan. Kalau pakai pakaian adat amehnya banyak, emasnya banyak. Gitu ya kan. Tiba-tiba lihat orang Kalimantan yang pasti pakai bulu-bulu elang itu kemudian udik ya pakaiannya pendek kayak orang hutan atau terbelakang. Kamu memandang rendah mereka. Nah, jadi kena sebenarnya Orang pulang ke dunia lagi. Orang Dayak ini kerap dia tidak menyebutkan sakit hati mereka, tapi mereka memendam. Hati-hatilah kau kata gitu. Karena orang Dayak ini kerap dengan magisnya tadi ya. Magisnya dengan magis mereka itu bisa membunuh orang dengan jarak jauh. Tuh Mbak Boleng tuh hati-hati di mulutnya tajam tuh. Selain kalau ngomong nggak pakai ayak, masih mending langsung dibunuh. Ini bagus disiksa kayak pula nanti ya kan. Parah gitu. Dan juga ingat mereka punya apa tuh cuy namanya?
Mandau. Wah, Mandau. Ingat ya, Kampungnya Mandau. Mandaunya. Ingat ciri khas dari Mandau itu kamu bahas nggak nanti Mandau? Nanti ada Mandau, nanti ada Mandau. Mandau, iya, nanti ada Mandaunya Mandau. mereka itu begitu ada juga namanya sumpit racun. Oh iya, yang bisa pakai buat Dan ingat, orang Dayak itu orang suku yang ditakuti nomor 1 di dunia kalau nggak salah. bener. Suku yang paling ditakuti nomor 1 di dunia. Ingat dunia. Aku gitu. Aku ingat aku masalah salah ya magicnya mereka itu atau itu kekuatan ilmu magisnya gitu. Misalnya dia sakit hati sama kamu gitu ya kan. Enggak adalah si magis yang dikirim ke kamu itu walaupun kamu pergi ke belahan dunia manapun ini ya, bukannya aku terlalu mengagung-agung atau merendahkan Tuhan, tapi katanya itu efeknya nggak berkurang sedikit pun. Jadi kamu nyebrang ke Mungkin bumi balik lagi lah ya, minta maaf kembali lah ya. benar. Oh, karena orang maaf dia itu sejatinya adalah pemaaf. Ketika kamu maaf mengaku bersalah, menyatakan diri orang baik itu pemaaf, orang baik itu baik-baik. Terus apa yang tiganya? Nah, ini buat para fuckboy. Buat para fuckboy. Ini buat para fuckboy ini. Yang ketiga, jangan mempermainkan gadis Dayak. Terutama hatinya. Jangan suka itu tuh Reja yang suka ngomong sarangi-sarangi. Sarangi, yo. Ya kan Sembarangan. nanti baper orangnya nggak Baper balik orangnya kok Ja. Gila kok. Apa abang katanya cup hilang buang. Lempong itu. Nah gitu jangan. Kok suruh muncul 4 kali memang kawan. Jangan mempermainkan orang Dayak, ingat. Sebenarnya Nah, ya ada infonya gini. karena kononnya itulah dia kenapa itu yang dibilang Maksudnya ini mempermainkannya kita enggak itu dia kata bang, itu dia katanya kalau andai kata kita mempermainkan. Mempertegas mempermainkan apa? Maksudnya mempermainkan dalam hati, mempermainkan hati ya. Maksudnya Iya, iya, kategori oh, iya, asmara betul, ya, betul. asmara ya. Asmara, misalkan PHP. Nah, gitu, dibuat bukan nanti, HP-in. nanti kamu salah tangkap jadi nggak boleh, jangan mempermainkan. Jadi maksudnya nggak boleh main-main. Jadi kamu nanti nggak mau bercanda Nggak, pula lagi sama orang. bukan itu. Ini mempermainkan dalam hati, Dalam arti ya. itu hatinya. Tahu kamu, kalau kamu mempermainkan hati, aduh gila. TikTokers tahu ini. Iya. Kayak ini nih dulu hampir hilang ini. Kalau jadi itu ingat ya. Nah, jadi apa itu namanya itu? Kon apa? Apa imbal lah misalnya. Karma. Mungkin bukan karma, tapi dia apa tuh? Bilang apa sih? Yang akan kalian dapat gitu, yang akan kalian dapat. Oh, apa namanya? Oh, bukan tumbal, kok tumbal sih, imbas. Imbas mungkin imbas atau enggak konsekuensi. Wah, ya Allah. Ih, lamanya mikir. Konsekuensi yang akan kalian dapat apabila mempermainkan gadis Dayak. Katanya. Ingat ya, ilmunya mereka itu lebih dahsyat daripada jarana goyang. Jarana goyang. Magisnya itu bisa menghilangkan itu kalian. Nah, Makanya bisa buat pak boy ya kan. Makanya kamu jangan coba-coba nyanyi lagu I wanna be the fuck boy Kalimantan. Enggak laku itu mati. Sampai Kalimantan belum hilang. Coba sedih kali lagi ya. Jadi ini dia bang, ini dia. Makanya kata orang itu nggak pulang-pulang. Inilah dia kembali ke sini. Itu katanya itu mitosnya ya nggak pulang. mitosnya Tapi gitu. kalau aku tahu kenapa nggak pulang-pulang biasanya sih. Orang Dayak ini rasnya mereka lebih masuk sebenarnya lebih mirip ke Oriental. Jadi lebih makanya mereka itu gini. Kalau bedanya kita kan rasanya macam-macam. Ya kan, ada orang kayak kita ada orang Polinesia, orang Sumatera, kayak sama Malaysia ya juga ya, sama Jawa itu lebih masuk ke Polinesia nggak salah. Kalau orang Melanesia itu kayak orang Papua, Ambon, Maluku, orang NTT itu mereka orang Melanesia. Iya. Janganlah main fisik gila, body shaming. Ih, kurang ajar ya kan. Sorry. Ini cocok mah merendahkan nih. Janganlah. Nah, makanya terus minta maaf dulu. Maaf ya untuk orang NTT. Nah, ini kalau nggak salah ya orang Manado. Ya kan, orang Sulawesi Utara, orang Gorontalo dan orang Kalimantan ini nggak salah mereka nenek moyang asalnya dulu datang itu dari daratan Cina waktu bumi ini dulu lautan ini kayak mereka migrasi karena memang betul kan di atas Kalimantan memang langsung laut Cina Selatan langsung ke daratan Cina memang kan jadi mau sama asal nenek mereka salah ngomong nenek moyang mereka asal dari situ jadi tahu sendiri kan kalau orang Oriental itu langsung putih begitu kau tengok ya kan kau terpesona. Tapi karena kau niatnya cuma merantau kau permainkan aja hatinya kau PP aja ya kan. Apa PHP? Kau bilang PP apa tadi? PHP. Sakit hatiku.
Nah, pokoknya itulah jangan klan PHP ya kan. Kalau Kalimantan Kalau tapi nggak mau itu kalian hilang. tapi memang kenapa yang macam kau bilang tadi kenapa nggak balik-balik? Karena mereka memang pesona. Ya itu dia cuy, nggak maksudnya katanya lupa pulang. Ya kan? Lupa pulang. Sebenarnya kalau lupa pulang ya kayak gitu lah, makanya ingat. Gak ada lagi cuy. Lagu apa nih? Apa nama dukunya cuy? Jarang goyang ini jarang goyang. Enggak, makanya dibilang kan kalau gadis gedai udah bertindak ya kan, jarang goyang kamu itu sudah tidak berlaku lagi. Ini Nyanyi lah bang. Nyanyi. Mana jarang goyang? Apa salah dan dosaku? Sayang, cinta suciku kau buang-buang. Lihat jurus yang kan ku berikan. Caranya goyang. Sayang janganlah kau. Ini kalau jarang goyang dan Semar Pasar itu kan dari Jawa kan. Aku bukan merendahkan suku Jawa ya, karena aku pribadi orang Jawa, tapi aku tahu memang kalau untuk dari ilmu pengasihan, kalau ilmu pelet ya, orang Dayak ini itu lebih sakti daripada punya orang Jawa. Itu aku akui. Orang Jawa ngeri lah bro. Jawa aja udah ngeri. Semar itu kan tahu ya, toko wayang ya, Semar ya. Semar. Mesem senyum. Berarti kalau Semar udah senyum, Semar itu kan dia memiliki wibawa yang kuat. Jadi siapapun yang melihat memandang dia jadi udah Suka ya gitu. suka gitu. Itulah. Tapi kalau kamu pakai Semar mesem menggoda gadis Kalimantan, sementara gadis Kalimantan menggunakan ilmunya ya kan. Kalah ilmu kamu. Oke, Tapi kita kembali masuk ya. yang keempat. Keempat. Sopan akan mampir di makam adat Dayak. Oke, ha. Ini, kalau aku bilang ya ini nggak cuma di makam, nggak cuma masalah. Enggak sopan coy, ya. karena makam adat Dayak ini yang keempat ya, ingat sopan pada saat mampir ke makam orang Enggak, Dayak. memang kenapa rupanya orang nggak akan sopan di makam Dayak itu emang kenapa rupanya aku kalau udah Pertama. dibilang namanya makam aja aku udah lari. Makanya kan tau lah anak-anak zaman sekarang. Sekarang ya kan gimana. sok jago. Ya demi konten, ada yang gitu kan demi konten. Bener-bener Ah, demi konten, Demi konten, dia rela gini, tatakan gini rupanya. Berarti dia tidak senonoh lah dia. Karena di situ di makam kuburan lah. mereka itu yang unik dan juga ada patungnya juga, Iya, patung penjaganya itu kan. Gitulah. Jadi jangan sampai apabila kalian untuk bagi orang traveling gitu, apalagi untuk travel sekarang pasti udah menghasil uang dengan vlog gitu, atau bikin tantangan apa gitu. Jangan sampai kalau itu tidak sopan di kawasan untuk makamnya itu gitu ya. Benar, karena kenapa? Ini mungkin makamnya orang Dayak itu kan unik. Bukan unik sih, bagus. Karena mereka nggak salah kalau apalagi ini kalau nggak salah tergantung masalah finansial ya. Karena istilahnya katanya gitu semakin kaya kuburan, semakin kaya si orang yang meninggal tadi dan makin si wah. ahli warisnya itu makin wah biasanya. Wah. Itu karena memang mereka ya adatnya begitu menghormati. Ya sempat juga sih aku menghormati baca leluhur gitu atau orang Kalimantan itu kalau keluarga meninggal mereka. ada sampai habis uang sampai ratusan juta. Iya, tapi masih hebat nanti. Iya. Sebenarnya lebih kalau ada yang lebih hebat lagi sih orang Toraja. Tapi nanti kita bahas masalah Toraja ya. Toraja nanti Nah, next. ini kan next ya. Iya. Ini Kalimantan ya itu Yang kelima. mereka setelah dimakan biasanya dibentukkan rumah. Iya betul, ada Nah, rumah. rumah. Jadi kamu nanti biasanya kan mereka mungkin masih ada yang mau kata ya naruh sajen, di situ makanan atau apapun ya sesuai kepercayaan dan adat budayanya ya. Nah kamu mungkin nggak sesuai dengan istilahnya adat istiadat kamu atau kepercayaan kamu jadi melencengkan. Boleh bangun. Tidur ya? Dia nggak tidur loh. Tidur kan nih kita. Enggak, aku udah tidur. Mau jadi kameramen nanti nih. Gila. Oke, Udah masuk lah. yang kelima. Tadi pokoknya udah tahu lah yang keempat ya. Jadi nggak maksudnya hanya gini, nggak hanya di Kalimantan aja, kayak di mana-mana pun. dimanapun kuburan ya. Nah, Jadi jadi gini, kamu jangan coba-coba mengganggu sajen, ya kan? Hmm. Apalagi misalnya bertingkah konyol ya kayak ngencingi atau buang kotoran di situ. Waduh. jangan main-main. Oke, pokoknya yang keempat ini udah lumrah lah ya, gitu, nggak hanya Kalimantan aja, yang namanya di semua tempat. Nanti namanya lubang pantatnya makam. hilang, lubang pantatnya hilang. Iya, Namanya- barangan kayak gitu. Namanya makam pasti jangan di main-mainan lah. Ya, main-mainan gitu. Oke. Langsung kita yang kelima Bang ya. Oke, yang kelima Jangan ini main-main dia yang dengan yang mandau. ngomong tadi. Ada apa dengan mandau Bang? Coba. Yang Mandau. kelima, jangan main-mainkan alat tradisi mereka ya, itu mandau. Nah, maksudnya apa yang mandau? Ya, mandau tadi. Oh, mandau. Kan bikin bingung dia. Nah, jadi istilahnya gini. Jadi mandau itu udah ada peruntukannya ya, misalnya ya. Sekarang. Nah, jadi istilahnya karena istilahnya suatu bagi orang ada suatu memiliki nilai prestisius ya istilahnya. Aku bingung bahasanya biasanya apa nih. Jadi ada nilai tersendiri mandau ini, ya kan. Jadi istilahnya untuk
kehidupan itu fungsinya itu kuat. Jadi setiap kamu mandau ini harus ada tujuannya. Karena mereka juga di mandau itu berkaitan dengan hal magis. Betul. Jadi kalau untuk mandau ini katanya kan yang baca-baca juga jangan sembarangan mempemegang mandau. Misalkan pasti kalian kan lihat nanti karena keren kali ukurannya, keren kali dibuka gitu. Jangan sampai sebelum kalian minta izin. Iya. Karena mandau ini kalau andai kata keluar dari sarungnya itu ada maksud dan tujuannya. Pertama untuk acara adat, yang kedua untuk perang, begitu. Yang ketiga itulah dia. Yang ketiga ini pokoknya untuk acara adat atau peresmian apa-apalah pokoknya adalah. Dan ingat kalau katanya kalau mandau lepas dari sarungnya berarti mereka meminta tumbal nyawa gitu. Ingat nggak ada nggak kata mandau terbang? Iya benar. Mereka mencari mangsa sendiri tanpa kamu datangi langsung. Magisnya ini mandau bisa berdiri dan terbang mencari lawannya sendiri. Tapi memang disuruh sama tuannya ya, bukan bukan. Jadi mandau itu gini, makanya mereka orang Kalimantan ini nggak sembarangan buka mandau. Betul, Karena betul. kenapa? Kalau dia sudah dicatur sarungnya ya kan, harus maaf ya, harus ada satu kepala yang terbang. Kalau mandau terbang. Kononnya seperti itu ya. Jadi kalau mereka kalau udah dilepas dari sarungnya itu berarti itu memang udah mungkin hal yang sudah tidak termaafkan lagi, yang memang istilahnya nggak bisa dimusyawarahkan lagi, yang memang istilahnya mungkin kamu ganggu orang Kalimantan ya kan, dan kamu nggak minta maaf, kamu tetap songong, dan istilahnya mereka mungkin namanya manusia ya, pasti kan ada kesabaran, ada batas kesabarannya, dan kamu udah melampaui batas. Jadi kamu nggak percaya tes, Baca-baca. tes, Boleh. tes ke Kalimantan. Boleh nih komplain aja boleh nih. Udah. Kalau kita kan lihat ini Kalian mau tengok boleh. menjijikkan dia. Aduh boleh. Ganggu tadi nih ya. Nah, kita lagi. Udah tes aja, makanya lah banyak baca. Masa sih. Memang kami asal ngomong. Makanya Oke. yang Jadi tadi tuh baholeng ya, tadi baholeng jangan tadi. ngasih buka IG, jangan ngasih buka IG selebgram yang seksi-seksi aja. Lihat TikTok. Lihat TikTok. Oke lah, jadi gitu aja Bang ya. Benar. Itulah dia 5 Hal yang sebenarnya banyak. Cuma ya. ini mah 5 Tapi kalau andai kata untuk para ya Demania yang misalnya mungkin kamu ada lebih tahu info tambahan atau info bukan tambahan. seperti itu gitu. Bisa. Boleh di komentar langsung. Benar Gitu. kali. Di komentari aja, kita terima komentar. Bang dia aku dorong dia. Dia kurus tapi dosanya banyak. Makanya coba di mandau kan ini Ibu. Iya. Kirim mandau lu ke dia. Oke. Jadi berhubung udah makin panas nih, kita tutup lah Bang. Ya udah lah ya kan. Makasih buat kamu yang udah nonton. Ini iya, betul. di mana, di YouTube atau di GTV sih? Yang YouTube gitu juga Oh, lah. itu di GTV. Jualan, Nah, Bang, jualan. Jangan lupa jualan. Kamu jangan lupa ya. Belum. Ya, Tarik lagi boleh ya. Jangan lupa buat kamu ya kan follow IG-nya kita. Oke, Kamu IG juga kita. like video kita juga, jangan lupa untuk yang di YouTube subscribe. Dan juga Mogot aktif- TV ya, dan dan Mogot Mogot TV. ya. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk dapatkan notifikasi video-video terbaru dari kita. Nanti bakal ada komedi juga. Nah. Gitu. Ya seperti ini lagi. Iya. Ketemu lagi nanti sama Bang Mul lagi. Bang Mul ke muka dia lah. Ya jadi gini, memang abang rupanya ini videonya akan di-update setiap hari apa ya? Untuk video kita up itu di hari Rabu dan hari Sabtu. Tapi kalau yang untuk The Comments ini Rencana setiap Sabtu. rencananya tiap Sabtu ya. Nah itu maksudnya. Tapi kita akan usahakan setiap Sabtu kita akan coba konsisten ya. Jadi kita akan coba konsisten karena ya tau lah sendiri ya, saya sibuk, kadang saya syuting. Kok lain lah ya. Belum. Pak kalau belanja kayak macam Bang, kalau belanja. Oh, buat yang belanja ya kan, jangan lupa kamu ya masukkan, kamu bisa akses website kita di danmogo.com, atau kamu juga bisa menggunakan aplikasi online shopping seperti Shopee, Tokopedia, dan di Bukalapak juga. Tapi aku saranin sih bebas sih mau di mana. Tapi kalau aku juga pribadi dari Instagram bisa juga langsung dari ke DM, Instagram, langsung DM kita. dia nanti produknya langsung DM langsung nanti balas Bang ini. nanti aku yang nanti ada CSO yang cantik ngebalas. Ya kan? Ataukah lebih simpelnya lagi bisa langsung pantengin di web resmi kita. Aku udah bilang tadi. Udah aku bilang tadi. Udah aku bilang tadi ya, cuma aku lupa bilang ya kan. A-nya tuh ada berapa? Ngomong A-nya apa bisi? A-nya cuma ada 1. Udah
Ingat, pantengin nanti. Kita langsung juga boleh Gang Apalah nomor Gang Apalah. 19, Medan Johor, Kota Medan ya. Kamu nggak tahu itu dia simpang STM nggak terlalu jauh. STM tahu dong, beneran Anak Medan tahu lah pasti. Nah, kalau bukan anak Medan baru nggak tahu. Kita ulangi lagi, ingat langsung buka link kita di www.gangmokot.com. Dan ingat hanya cuma satu. Garing kali cuy. Garing kali ya, pokoknya jangan lupa ya. Pokoknya jangan lupa ya, tonton kita ya. Dadah. Dadah.